حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan umur untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diberikan nikmat oleh Allah tapi nikmatnya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allah ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Seorang penyair pernah mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad wa rabbul ibad sari'un niqam. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka jagalah nikmat itu, pelihara nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah satu persatu. Dan hapus semua kemaksiatan itu dengan taat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hukumannya. Maka apapun nikmat yang ada pada diri kita, maka gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu introspeksi diri, koreksi diri kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Kita duduk di sini tentunya ingin menambah ilmu agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbaiki niat kita di dalam menimba ilmu agama. Bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu agama itu? Bagaimana agar kita mendapatkan ilmu agama kemudian kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya ilmu, kata ulama, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan ilmu. Wa kafa bil igtirari jahla, dan cukuplah seseorang ketika tertipu dengan dunia disebut dengan kebodohan. Jadi kalau kita semakin tahu ilmunya,
seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya tidak benar. Tujuannya bukan untuk menghilangkan kebodohan atau kejahilan dalam dirinya, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tenar, agar dia terkenal, agar mendapatkan pujian. Bahkan ada orang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak manusia. Makanya seorang ulama mengatakan, dahulu orang-orang yang tersesat itu mereka diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kebersihan hati. Apa kata ulama? Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan. Zaman dulu banyak orang-orang cerdas, seperti Wasil bin Atha. Siapa yang enggak kenal Wasil bin Atha? Dia hidup di zaman tabi'in. Dia cerdas tapi sesat. Ya. Wasil bin Atha al-Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah. Kemudian Jahm bin Safwan, dia orang cerdas tapi sesat, tokoh Jahmiyah. Dan ada orang-orang Syiah, mereka juga diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan zakaan, tidak diberikan kebersihan hati. Ya, jadi ulama-ulama Rabbani ya adalah ulama-ulama yang diberikan kecerdasan dan diberikan kebersihan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin belajarlah kepada ulama-ulama Rabbani, bukan kepada ulama-ulama yang mengajarkan kepada kesesatan. Kalau ada ulama Rabbani, ada ulama su. Ulama su, ulama yang selalu mengajak kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan. Kalau ulama Rabbani, humul ladina yirisuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilman wa da'watan wa aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan. Ulama Rabbani adalah orang-orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ilmunya. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Itu ulama-ulama Rabbani yang mewarisi ilmu Nabi. Kemudian dakwah Nabi mereka warisi. Nabi selalu mendakwahkan tauhid. Ulama Rabbani, ulama yang selalu mengajak kepada tauhid. Kemudian dalam masalah akidah, mereka mewarisi Nabi dalam masalah akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah Sufiyah, akidah Syiah, akidatul Khawarij dan yang lainnya. Akidah-akidah yang menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian ulama Rabbani itu adalah ulama-ulama yang mengikuti ibadah Nabi. Bagaimana cara Nabi beribadah? Ibadah Nabi tidak asal-asalan. Jadi kalau ada orang-orang yang beribadah asal-asalan, ya, beribadah mengajak orang kepada kesyirikan, ya bahkan mengajak orang untuk menyembah kubur misalkan, beribadah di kuburan. Ini bukan ulama Rabbani seperti ini. Ulama su yang selalu mengajak kepada kesyirikan. Kemudian ulama Rabbani itu adalah orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah akhlak. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi mereka terapkan. Ya. Jadi kita menimba ilmu kepada ulama yang tepat, bukan kepada ulama yang salah. Makanya Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Berarti kita disuruh memilih ulama-ulama yang betul-betul ya manhajnya benar, akidahnya benar, akhlaknya juga sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, hadis Al-Thamin wa Thalathun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu
'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah, sering saya sebutkan nama Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Karena dia selalu pelihara kucing. Disebut dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis berbunyi seperti ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi atau menjadikan musuh terhadap waliku, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, kemudian Allah katakan faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Jadi ingat, wali Allah merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang disebut dengan wali Allah adalah man kana mu'minan taqiyan, ya, kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah yang disebut dengan wali Allah. Karena wali itu ada dua, Pak. Ada waliullah, ada waliyu syaitan. Waliullah, orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Wali syaitan, nah wali syaitan ini yaitu yang dianggap wali tapi sesat. Ya, wali syaitan namanya. Ada orang yang dianggap bisa terbang dikatakan wali. Bahkan ada orang gila dianggap wali, Pak. Orang gila. Ada namanya Gus Ja'far. Ya, itu orang gila. Dianggap wali. Inilah yang disebut dengan wali syaitan. Kita lihat kesehariannya, bagaimana ibadahnya. Ya, nggak layak dikatakan sebagai wali. Apalagi katanya wali itu bisa terbang katanya. Ini namanya wali syaitan. Dia pakai bantuan jin. Namanya waliullah itu adalah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah yang disebut dengan wali Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan ayat ini. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka tidak akan pernah takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang memusuhi wali Allah, memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang bertakwa, Allah sampai umumkan perang terhadapnya, Pak. Kenapa? Karena memusuhi wali Allah termasuk dosa besar. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Kabair. Yang termasuk dosa besar adalah adiyatu awliyaillah, menyakiti wali-wali Allah. Mereka adalah para nabi. Itu wali Allah. Kalau ada orang menyakiti nabi, dia melakukan dosa besar. Ya, apalagi di hari-hari ini ada yang mencela Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah akan umumkan perang. Ya.
Pokoknya siapa yang memusuhi Nabi, membenci Nabi, ya mereka telah melakukan dosa besar. Kemudian yang dimaksud wali Allah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Jadi kalau ada orang-orang yang memusuhi sahabat Nabi, bahkan mencaci maki sahabat Nabi, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Bahkan dihukumi kufur, bisa keluar dari agama Islam. Makanya kalau ada orang-orang membela Syiah, ya Syiah itu sudah jelas-jelas kufur. Kenapa? Karena Syiah sudah terang-terangan mencela sahabat Nabi. Abu Bakar dikatakan di neraka, Umar di neraka, Aisyah dikatakan sebagai pezina. Bagaimana kita katakan mereka Islam, sedangkan mereka berani menghina sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena hukumannya bagi orang-orang yang menghina sahabat Nabi, dia bisa dihukumi kufur, keluar dari agama Islam. Ya. Kemudian setelah mereka tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, ya mereka termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh aneh, di zaman sekarang ini banyak orang menyamakan para ustadz atau para kiai, disamakan dengan nabi. Ya. Akhirnya mereka menganggap kiai itu ada berkahnya. Katanya wali itu memiliki karomah. Akhirnya mereka sujud sama kiai, minta berkah sama kiai, bahkan bekas ludahnya diperebutkan. Ya, ada kisah ya diceritakan oleh seorang ustadz ya, alumni Madinah. Dia pernah bercerita tentang masalah ada orang yang dianggap wali, Pak. Kemudian para ibu-ibu mengerumuni orang yang dianggap wali ini. Lalu wali yang dianggap wali ini merokok. Itu dianggap wali, memiliki karomah. Setelah orang ini merokok dan dia sambil melepas semua bajunya, tidak memakai sehelai baju pun. Dan ibu-ibu mengerumuni orang yang merokok ini. Setelah itu rokoknya dilempar dan diperebutkan oleh ibu-ibu. Kebetulan yang mendapatkan puntung rokok itu adalah seorang ibu yang memiliki anak kecil, masih bayi, Pak. Puntung rokoknya dimasukkan ke mulut bayinya. Na'udzubillah. Katanya biar seperti orang itu. Na'udzubillah. Itu masuk kesyirikan. Gak boleh kita memutuskan manusia, apalagi sampai meminta berkah kepada orang itu. Kita boleh minta berkah kepada orang, ya, kepada orang alim, berkah ilmunya, bukan berkah tubuhnya atau jasadnya. Bekas air minum diperebutkan, rokoknya diperebutkan. Ya, ini harus kita luruskan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, faqad adantuhu bil harbi. Maknanya adalah faqad a'lantu alaihi al harb. Aku akan umumkan perang terhadapnya karena dia termasuk melakukan dosa besar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan solat-solat sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Kemudian Allah katakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya
yang dia gunakan untuk berjalan. Kemudian Allah katakan wala in sa'alani la'utiyannah. Jika dia meminta kepadaku, aku benar-benar akan memberikannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku benar-benar akan melindunginya. Ya. Perhatikan pada kata kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Atau sebelumnya saya bahas dulu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Perhatikan pada kata la yazal. Dalam bahasa Arab ini merupakan af'alul istimrar. Itu artinya perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Artinya annahu yastamiru yataqarrabu ila Allah taala bin nawafil hatta uhibbahu Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat sunnah, Allah akan mencintainya. Ya. Allah katakan hatta uhibbah. Hatta di sini dalam bahasa Arab artinya lil ghayah. Karena hatta itu bisa berupa harfun jar. Misalkan saya katakan akaltu samaka hatta ra'saha. Nah, hatta di sini bisa berupa harful ataf, bisa juga berupa harfun jar, bisa dia menasabkan fiil fiil mudhari. Ya. Bisa menasabkan fiil mudhari. Nah, kalau saya katakan tadi akaltu samaka hatta ra'saha. Aku memakan ikan sampai kepalanya. Ada akaltu samaka hatta ra'siha. Aku memakan ikan sampai kepalanya. Nah, bedanya kalau hatta ra'saha dia makan sampai kepalanya habis. Tapi kalau hatta ra'siha ada harfun jar di situ ya. Hatta berupa harfun jar. Itu maksudnya saya makan ikan tapi kepalanya masih tersisa. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian hatta ketika mendahului ya fi'il mudhari ini bisa bermakna lil ghayah. Untuk tujuan. Misalkan senantiasa hambaku atau ketika hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan salat-salat sunnah sampai aku mencintai mereka. Inilah yang disebut dengan hatta lil ghayah, ya, untuk tujuan. Kemudian Allah katakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengaran yang mana dia menggunakan pendengaran dengannya. Ya, apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bukan secara zahir. Allah punya pendengaran, kita imani Allah punya pendengaran. Allah punya penglihatan, kita juga imani Allah punya penglihatan. Sampai Allah punya kaki, Allah punya tangan. Tapi tidak boleh menyamakan ya tangan Allah, kaki Allah, kemudian mata Allah dengan matanya makhluk, dengan kaki makhluk, dengan tangan makhluk. Tidak boleh. Tidak boleh kita mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita diperintahkan untuk mengimani saja. Allah punya tangan, kita imani Allah punya tangan. Ya, banyak dalil-dalilnya. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Yadun di sini tidak boleh kita takwil. Karena yadun di sini artinya tangan Allah. Allah benar punya tangan. Tapi kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuk tangan Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Cukup kita mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maksud kata sam' di sini, sam'ul makhluk hadisun wa makhluk wa ba'inun 'anillahi 'azza wa jalla. Di sini pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan pendengaran makhluk. Karena pendengaran makhluk dia termasuk perkara yang diciptakan. Merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mustahil pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Mustahil. Jadi maknanya di sini adalah innal insana idza kana waliyan lillahi azza wa jalla wa tadzakkara wilayat Allah
hafidha sam'ahu fayakunu sam'ahu tabi'an lima yaradallah azza wa jalla. Maknanya di sini, ketika seorang manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Kemudian Allah akan menjaga pendengarannya. Ini maksud kata kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bukan pendengaran makhluk sama dengan pendengaran Allah, bukan. Tapi Allah akan menjaga pendengaran makhluk dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Akan dijaga dari suara-suara musik, akan dijaga dari kemungkaran-kemungkaran, akan dijaga telinganya dari namanya ghibah. Ya, akan dijaga dari namanya mendengar perkataan-perkataan kotor. Itu maksudnya di sini. Ya. Kemudian fayakunu sam'uhu tabi'an lima yardallahu azza wa jalla. Pendengarannya itu akan selalu mengikuti apa yang Allah ridhoi. Itu maksudnya. Begitu juga wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Penglihatannya juga akan dijaga sama Allah. Dijaga dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga dari mencuri, misalkan merampok, mengambil hak orang lain, ya, akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakinya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Ya, misalkan ke tempat-tempat perjudian, ke kafe dan yang lainnya, Allah akan jaga. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga semuanya. Telinganya akan dijaga, tangannya akan dijaga, penglihatannya akan dijaga, kakinya juga akan dijaga, dan semua tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wala in sa'alani la'utiyannahu. Jika dia memohon kepadaku, aku benar-benar akan memberikannya. Jadi siapapun seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan. Maka jangan sekali-kali kita memohon kepada selain Allah. Enggak boleh. Meminta kepada jin, enggak boleh. Meminta kepada kuburan, tidak boleh, haram. Kemudian meminta kepada berhala juga haram. Dan semua selain Allah Subhanahu wa taala, kita diharamkan untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Wallahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'al yaghdab. Jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah. Enggak boleh. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Pintu rahmatnya tidak pernah tertutup, pintu taubatnya, pintu rizkinya tidak pernah tertutup. Apapun yang kita minta, kalau kita ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kasih. Ya. Kemudian Allah akan murka, akan marah jika engkau tidak pernah meminta kepada Allah. Berbeda dengan meminta kepada manusia. Setiap hari kita minta kepada manusia, mungkin manusia itu akan semakin murka sama kita. Setiap hari kita datangi rumah orang, kemudian minta sama orang itu, gimana perasaan orang, Pak? Ini lagi yang datang, diusir mungkin kita, Pak. Ya. Tapi kalau minta sama Allah, setiap hari kita minta, Allah semakin cinta. Berarti gantungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk memberikannya. Misalnya minta kesembuhan sama Allah, bukan pergi ke dukun.
pergi ke paranormal. Ya. Karena sekarang banyak Pak praktek ruqyah asalnya dia dukun. Dia kelihatan baca dia ayat-ayat Al-Quran, tapi diselingi dengan mantra-mantra, minta kepada jin. Ini banyak sekarang. Maka hati-hati. Kalau ruqyah itu cari ruqyah yang syar'i. Ya, betul-betul dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada embel-embelnya, ya, tidak ada baca mantra-mantra. Seperti itu. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wala in ista'adani la u'idannahu." Jika dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku benar-benar akan melindunginya. Maksudnya di sini, talaba minni an u'idahu fa akunu malja'an lahu. Jika dia meminta kepadaku agar aku melindunginya, kata Allah, maka aku akan menjadi pelindung baginya. Karena aku adalah tempat mereka berlindung. Kita nggak boleh berlindung kepada jin, Pak. Ada orang lewat di tempat yang sepi, permisi dulu sama jinnya. Ya, padahal nggak perlu permisi. Kita cukup berdoa saja, mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ketika berada di tempat yang angker, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak boleh, ya. Kita sampai ada selamatan di situ. Kemudian pakai apa gitu ya? Sesajen. Ini semua kesyirikan. Gak perlu ada selamatan. Ya, rumah kok diselamatin. Yang penting kita sering baca Al-Quran di situ, Pak. Seangker apapun rumah itu, dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Baca surah Al-Baqarah, setan tidak akan pernah mengganggu sampai kita bangun di waktu subuh. Karena Rasul mengatakan barang siapa membaca surah Al-Baqarah, maka setan tidak akan mengganggu dia dari malam sampai subuh. Tidak akan diganggu, Pak. Setiap hari saja setel murotal, ruqyah rumahnya, bukan dengan mengadakan selamatan. Ya, ini nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi siapapun yang berlindung kepada Allah, Allah pasti akan berikan perlindungan kepada dia. Allah akan lindungi dia. Misalkan dia minta perlindungan dari Allah dari gangguan jin, dari gangguan setan, Allah akan lindungi dia. Dari mara bahaya juga Allah akan melindungi dia. Ya. Ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Ya, kita menyebut nama Allah. Ya. Baik itu di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ada beberapa faedah. Pertama, anna mu'adata awliyaillahi min kabairidz dzunub. Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa-dosa besar. Ya. Sampai Imam Adz-Dzahabi punya kitab Al-Kabair. Disebutkan tentang masalah dosa-dosa besar di situ. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faqad adantuhu bil harbi. Kenapa Allah sampai umumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah? Karena ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, isbatu awliyaillahi azza wa jalla. Menetapkan tentang wali-wali Allah, bahwa Allah punya kekasih-kekasih atau wali-wali. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, man huwal wali? Siapa yang dianggap wali itu? Apakah wali itu orang-orang yang mengaku dirinya wali, ataukah orang-orang yang memakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, ataukah orang-orang yang badannya bersih, kelihatan seperti wali? Apakah itu yang disebut dengan wali? Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala? La, bukan itu yang disebut dengan wali. Walaupun pakainya bersih,
penampilannya seperti apa gitu ya. Ya seperti orang soleh lah gitu kan. Kalau memang dia tidak beriman dan bertawakal kepada Allah, tidak disebut dengan wali. Ya. Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, isbatul harabah lillahi azza wa jalla, menetapkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memerangi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang masalah harabah atau perbuatan harabah ini, Allah katakan ketika menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang makan riba. Allah katakan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika mereka tidak melakukannya, maksudnya jika mereka tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan diumumkan perang, Pak. Ini maksudnya Allah ya pernah mengumumkan perang terhadap orang-orang melakukan dosa besar seperti tadi yang memusuhi wali Allah, kemudian memakan riba, ya. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, isbatu mahabbatillahi wa annaha tatafadalu, menetapkan tentang sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, punya sifat cinta. Allah akan mencintai hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah hanya memiliki beberapa sifat-sifat saja, ya, mereka ingkari sifat-sifat yang lainnya. Padahal sifat-sifat Allah itu tidak ada batasnya. Banyak sifat-sifat Allah itu. Setiap nama Allah di situ ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering dipakai wiridan sifat-sifat ini, Pak, ya. Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalifatu lil hawadisi, qiyamuhu li nafsihi, yes? Wadaniyat, qudrat, iradat, sampai seterusnya. Ya, orang-orang meyakini hanya 20 sifat saja. Padahal Allah banyak punya sifat. Kalau misalkan kita yakini hanya 20 sifat saja, sedangkan sifat mahabbah tidak masuk dalam 20 sifat itu, berarti Allah itu tidak sempurna sifat-sifatnya. Ya, kalau kita hanya meyakini 20 sifat, maka kita ketika mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini bahwa Allah punya banyak sifat. Contohnya apa? Sifat mahabbah. Kemudian sifat ridho. Banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, annal a'mal as-salihah tuqarribu ila Allah azza wa jalla, bahwa sesungguhnya amalan-amalan saleh itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang beramal saleh itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, ketika seorang mengerjakan amal soleh, dia mengikuti 2 syarat. Karena yang namanya amal soleh itu, Pak, amalan yang memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan amal soleh. Lawannya amalun talih, amalan jelek. Berarti amalannya tidak ikhlas atau yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan amalan jelek. Walaupun dia ikhlas, beribadah dia ikhlas, tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, disebut dengan amalan jelek. Ya, walaupun dia ikhlas.
Atau ketika dia beribadah mengikuti tuntunan Nabi tapi tidak pernah ikhlas, disebut dengan amalan jelek. Namanya amalan soleh ketika dia beramal ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Idza kamula ikhlasul 'abdi kamulat 'ubudiyatuh." Apabila keikhlasan seorang hamba sempurna, maka akan sempurna ubudiyahnya, akan sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna awamirullahi azza wa jalla qisman. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada perintah yang fardhah, perintah yang wajib. Ada nafilah, perintah yang sunnah. Yang sunnah ini sebagai tambahan dari ibadah yang wajib. Ya. Misalkan dengan salat-salat sunnah qabliyah, ba'diyah, yaitu untuk menambah kekurangan di salat-salat wajib. Ya. Jadi perintah Allah ada dua, ada yang fardhah, ada yang nafilah. Faedah berikutnya, al-hasu ala kasratin nawafil. Anjuran untuk memperbanyak solat-solat sunnah. Karena dengan solat sunnah ini akan menjadikan seseorang hamba semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia merutinkan solat tahajud atau sholat duha, dia selalu mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka di sini Allah akan menambah kecintaannya kepada hamba-hamba yang selalu menjalankan sholat-sholat sunnah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru, Pak, yang enggak sunnah dia kerjakan. Ya, nggak tahu sholat apa yang dia kerjakan, yang enggak jelas. Yang sunnah-sunnah sudah jelas, banyak yang sudah jelas. Sholat duha jelas, kemudian sholat syuruk itu jelas, kemudian sholat tahiyatul masjid sudah jelas, kemudian sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah sudah jelas, dan banyak sholat sunnah yang sudah jelas dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faedah berikutnya, anna kasratan nawafil sababun li mahabbatillahi azza wa jalla. Sesungguhnya memperbanyak sholat-sholat sunnah merupakan sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya percepat sedikit lagi. Berikutnya, annallaha ta'ala idza ahabba 'abdan saddadahu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki pendengaran hambanya. Maksudnya akan menjaga pendengaran hambanya, akan menjaga penglihatannya, akan menjaga tangannya, bahkan akan menjaga kakinya dan seluruh tubuhnya. Ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, annallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ajaba mas'alatahu wa atahu ma yas'alu wa a'adahu mimma yakrah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah pasti akan menjawab doa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi mereka dari perkara-perkara yang mereka benci. Siapapun yang Allah cintai pasti akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana usaha kita agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, beribadah ikhlas karena Allah. Ibadah-ibadah wajib dikerjakan, sholat-sholat sunnah dirutinkan, kemudian jauhi perkara-perkara bid'ah, kerjakan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Allah pasti akan mencintainya. Ketika dia berdoa, insya Allah Allah pasti akan kabulkan doanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura.
Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, dinamakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka dialah yang disebut dengan wali Allah. Setiap orang yang beriman, maksudnya di sini dia betul-betul beriman dengan penuh kejujuran. Dia beriman, ya, betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena namanya iman itu harus, ya, kita aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Karena namanya iman itu al-imanu al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Namanya iman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengerjakan dengan seluruh anggota badan. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya layak dikatakan sebagai wali Allah. Tentu dia orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, mengetahui ilmu, ya. Kemudian wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dia adalah orang-orang yang betul-betul takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khaufu minal jalil wal 'amal bit-tanzil. Ya, kemudian dia mengatakan wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. At-taqwa adalah takut kepada Allah. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut untuk bermaksiat tatkala dia sendirian atau ketika di tempat yang ramai. Siapapun orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dialah yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang punya takwa dalam dirinya, Pak, ketika dia melihat ada kemaksiatan, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, khallid dunuba sagiruha wa kabiruha dzakat tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yura wa la tahtakiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Jauhilah oleh kalian dosa kecil, dosa besar, karena itulah yang disebut dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti akan menjauhi dosa kecil dan dosa besar. Makanya dia layak dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuatlah di muka bumi ini seperti orang yang berjalan di atas duri, kemudian dia akan melangkahi duri itu. Begitu juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia melihat maksiat, dia akan jauhi maksiat itu. Dan janganlah keremehkan kecilnya dosa, karena sesungguhnya gunung itu awal mulanya berasal dari kerikil-kerikil. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan betul-betul takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan waliullah. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan, dia akan menjauhi kesyirikan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk memakan riba, dia akan menjauhi yang namanya riba itu. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengklaim diri sebagai orang yang bertakwa, tapi dosa besar masih dilakukan. Ya, seperti itulah wali Allah, ketika dia takut untuk melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal qana'atu bil qalil. Dia selalu merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ketika diberikan rezeki dia bersyukur, ya. Ketika dia diuji sama Allah dia bersabar. Ini orang yang bertakwa. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, unwanun sa'adah salasah, tanda kebahagiaan seorang itu ada 3. Yang pertama, idza utiya syakara, ketika diberikan nikmat dia bersyukur, wa idza butuliya sabara, ketika diuji dia bersabar, wa idza adnaba istighfara, ketika dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah. Nah, tanda kebahagiaan ini akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diuji sama Allah dia bersabar, ketika dia berdosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk menyambut yang namanya kematian. Nah, makanya dia akan terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, satu lagi ya, terakhir. Ya. Ya. Pertanyaan tentang masalah wali songo. Ya. Ya, jadi intinya kita berhusnudzon saja ya, berprasangka baik kalau memang dia wali Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga belum tahu pasti bagaimana sejarah mereka. Kalau kita ingin mengetahui ya namanya wali Allah Subhanahu wa taala itu para sahabatlah yang layak mendapat gelar wali, ya. Dan para ulama setelah mereka yang memiliki banyak karangan kitab, ya, itu yang sudah pasti seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, kemudian imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu semua punya karangan-karangan kitab. Nah, wali songo kalau memang itu benar, buktikan mana karangan-karangan mereka, kitab-kitab mereka mana. Ya, kalau memang itu ada benar ada wali songo gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu pasti tentang sejarahnya, bisa ditanyakan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.